Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridaludin, PM 10119-147, Prodi Manajemen, mahasiswa dari STMB Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis perkreditan, yang dimana tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas atau syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pengertian analisis perkreditan, yaitu suatu proses analisis pada kredit yang memakai pendekatan tertentu untuk menentukan adanya kebutuhan kredit pada calon penerima kredit. Pengertian kredit juga bisa diartikan sebagai sebuah pemeriksaan, penelitian atau menganalisis sejumlah kelengkapan, keabsahan dan kelayakan dari sejumlah berkas, surat atau data yang akan menjadi sebagai pemohon kredit sampai pada saat dikeluarkannya suatu ketetapan apakah kredit tersebut memang benar layak untuk diterima atau ditolak. Adapun unsur-unsur pemberian suatu kredit, yaitu ada 5. Yang pertama, kepercayaan, kedua, kesepakatan, 3, jangka waktu, 4, balas jasa, dan yang kelima yaitu resiko. Pertama yaitu kepercayaan. Percayaan yaitu bank atau debitur percaya bahwa nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangannya adalah adanya itikad baik dari nasabah, yaitu adanya kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Yang kedua yaitu kesepakatan. Sebelum kredit dikucurkan terlebih dahulu, nasabah dan bank atau debitur menyepakati hal-hal seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu jangka waktu. Jangka waktu yaitu di sini pengembalian kredit, yaitu berisi kapan kredit tersebut akan berakhir dan kapan nasabah harus membayar kewajiban angsurannya, biasanya dilakukan setiap bulan. Selanjutnya yaitu resiko. Setiap kredit pasti memiliki risiko tidak tertagih atau macet, disebabkan oleh unsur tidak sengaja maupun kesengajaan. Sengaja artinya nasabah sengaja untuk tidak mau membayar kreditnya, ataupun tidak sengaja artinya nasabah memang tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan kreditnya. Hanya saja nasabah belum memiliki kemampuan akibat misalnya kerugian yang diderita atau terkena bencana. Yang kelima yaitu balas jasa. Contohnya yaitu bagi bank konvensional sama dengan bunga, bank syariah sama dengan bagi hasil, bagi nasabah atau kreditur sama dengan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang mereka gunakan. Dan yang terakhir yaitu bagi debitur sama dengan jasa atau imbalan yang dapat atas dana yang mereka berikan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan proses produksi baik barang maupun jasa. Contohnya yaitu kredit yang diberikan untuk pabrik, pertanian, peternakan, dan perhotelan. Selanjutnya yaitu kredit konsumtif. Kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai konsumsi sendiri. Contohnya membeli rumah, membeli kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Dan yang ketiga yaitu kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang. Selanjutnya yaitu jangka waktu. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu sampai 3 tahun. Banyak juga yang mengklasifikasikannya kredit jangka panjang. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit.
Yang pertama yaitu kegunaan kredit, tujuan kredit, dan jangka waktu kredit, jaminan, serta sektor usaha. Untuk yang pertama yaitu kegunaan. Kredit atau investasi yang diberikan untuk keperluan investasi biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang. Contoh, membangun pabrik, pembelian tanah, pembelian mesin. Kedua yaitu kredit modal kerja. Kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja biasanya diberikan untuk waktu jangka pendek dan satu kali siklus operasi. Contohnya yaitu membeli bahan baku atau pembayaran gaji. Selanjutnya sektor usaha. Adapun beberapa contoh dari sektor usaha mulai dari sektor pertanian, industri, perumahan, profesi, pertambangan, dan sektor pendidikan maupun kredit sektor lainnya. Di sini ada cara untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya. Pertama yaitu dengan nilai jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Contoh, jaminan berupa sertifikat rumah. Pihak bank dapat menghitung nilai rumah tersebut dari NJOP, kemudian bank akan memberikan pinjaman sekian persen dari harga rumah. Misalnya 60%, tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Kedua, penghasilan nasabah atau gaji. Khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit dan kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Contohnya yaitu angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan dan tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu cara untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya. Yang itu pertama dengan studi kelayakan. Bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya, di mana penilaian dilakukan dari sisi-sisi aspek keuangan. Contoh, untuk mendirikan pabrik, dibutuhkan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja. Untuk kebutuhan modal kerja, dapat dinilai kebutuhan akan bahan mentah, tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu dengan analisis rasio. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan. Nasabah yang terlihat dari laporan keuangan, neraca dan laba rugi, yaitu dengan perhitungan rasio yang dimiliki akan terlihat kebutuhan, kewajiban, dan kemampuan nasabah sehingga dapat dijadikan patokan bagi bank untuk memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yaitu rasio likuiditas, rasio modal kerja yang dimiliki, rasio kas, rasio modal dengan utang, rasio perputaran piutang, dan rasio keuangan lainnya. Yang keempat yaitu kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu, kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak di pasaran, maka kredit untuk sektor tersebut sebaiknya dikurangi. Dan yang kelima yaitu kolateral. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka membiayai kredit yang diajukannya digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai, maka akibat bencana alam maka terjadi kredit macet. Kolateral dapat menjadikan motivasi bagi nasabah karena jaminannya akan ditahan oleh bank. Selanjutnya yaitu 7OV. Pertama yaitu ada personality atau kepribadian. Penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian secara nasabah hampir sama dengan watak, yang membedakan bila personality ditekankan kepada orangnya, sedangkan watak ditekankan kepada silsilah keluarga. Yang kedua, party. Dalam menyalurkan kredit, bank memilah atau memilih menjadi beberapa golongan seperti berdasarkan wilayah, pedesaan atau perkotaan, sektor usaha, peternakan, pertanian, dan lain-lain, atau untuk usaha kecil, menengah, maupun besar. Yang ketiga dari payment. Untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit,
apakah dari penghasilan gaji atau dari sumber objek yang dibiayai, kemudian akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang keempat yaitu prospek, untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah akan menyulitkan pihak bank, misalnya usaha yang sudah memasuki titik jenuh. Dan yang terakhir yaitu purpose, tujuan mengambil kredit untuk usaha produktif. Yang kelima yaitu purpose, tujuan mengambil kredit untuk usaha produktif, konsumtif, atau perdagangan. Jangan sampai pemberian kredit yang dikucurkan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah. 6 yaitu profitability. Kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi bank berupa balas jasa bunga atau bagi hasil. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah berkembangnya usaha yang dibiayai dan adanya tambahan modal. Yang ketujuh yaitu protection, perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai seperti asuransi, kematian, jaminan perlindungan dan kerusakan, kehilangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Dilihat dari beberapa aspek, mulai dari aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, aspek ekonomi sosial, dan aspek organisasi, dan aspek AMDAL. Yang pertama yaitu aspek hukum. Adalah penilaian yang ditujukan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat ataupun dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya, untuk menilai keabsahan dan keaslian surat atau dokumen yang dimiliki. Bila tidak asli akan berakibat kepada sengketa di masa depan dan merugikan bank. Yang kedua yaitu aspek keuangan. Pertama, sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha, bagaimana kebutuhan biaya investasi secara rinci, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama usaha berjalan, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, nasabah menyajikan proyeksi neraca dan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Bank akan menilai melalui rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, payback period, net present value, internal rate of return, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dari segi aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, pertama ada tidaknya pasar yang akan dimasuki, kedua seberapa besar pasar dan peluang pasar yang akan ada, ketiga kondisi pesaing. Selanjutnya yaitu aspek teknis operasi, berkaitan dengan penentuan lokasi, usaha, tata letak, layout, teknologi yang digunakan, dan metode kesediaan perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi sosial, terutama usaha dalam skala besar, misalnya berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar di lokasi usaha tersebut. Selanjutnya yaitu dari aspek AMDAL, yaitu dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya, dampak terhadap air, tanah, udara, atau terhadap manusia itu tersendiri. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.